Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas praktik AKS halaman 25 sampai dengan halaman 30. Di sini sudah saya buatkan hasil gambaran tabel yang telah saya buat. Kita hanya yang terdiri dari judul daftar nilai siswa kelas 7A, kemudian dengan nomor, nama, TTS, nilai tengah semester, nilai akhir semester, praktikum, dan jumlah nilai, dan di bawahnya ada total nilai kelas serta rata nilai, nilai terendah, nilai tertinggi, jumlah data dan standar deviasi. Kemudian ketika kita ngisi bagaimana perintahnya untuk mengisi jumlah nilai yang data yang kosong ini dari jumlah nilai, total nilai kelas, rata-rata nilai, kemudian nilai terendah, nilai tertinggi, jumlah data, dan standar deviasi. Di sini yang akan kita gunakan menggunakan fungsi statistik, di mana fungsi statistik itu terdiri dari sum, average, max, means, count, dan STDF. Kalau sum untuk menjumlahkan nilai, kalau average untuk mencari rata-rata nilai, kalau max itu untuk mencari nilai tertinggi, kalau mean untuk mencari nilai terendah, count untuk menghitung jumlah data, dan STDF itu untuk menghitung standar deviasi. Kita langsung aja praktikan untuk mencari jumlah nilai dari tiap siswa. Oke, kita langsung aja. Untuk mencari jumlah nilai, kita menggunakan perintah sum. Ketikkan sama dengan sum, kurung buka, kita masukkan range-nya, nilainya dari TTS sampai praktikum. Nah, di sini C5 sampai E5. Kita kurangi, tutup kurung langsung aja, kemudian kita tinggal enter, itu hasilnya. Sama juga untuk nilai Ani, Budi, Dedi, Gina, Gita, Maya, Rudi, dan Susi, sama seperti yang tadi, menggunakan perintah sum. Kemudian kita masukkan nilainya. Kemudian kita enter saja. Ada titik koma, maka jadi error ya, maka langsung pakai tutup kurung. Kalau ada tanda koma seperti ini, itu misalkan ada tambahan misalnya nilai yang ingin dijumlahkan lagi. Kalau kita coba enter, pasti error ya. Kita coba kalau misalnya seperti ini. Enggak. Nah ya, jadi error kan. Di sini nggak ada apa, nggak ada tanda kurungnya. Jadi harus diakhiri dengan tanda kurung. Kemudian di sini sama untuk mencari total nilai pada tiap latihan. Yang di sini ada tas, TTS, tas, dan praktikum. Kita sama penggunaannya menggunakan perintah sum. Sama dengan sum, kurung buka, kita masukkan nilainya dari nilai Adi sampai Yudi. Kemudian kita kasih tutup kurung, dan enter. Sama sum, yang lainnya juga gunakan perintah sum, kurung buka, ya tutup kurung, enter. Sama dengan sum, kemudian value-nya, nah ini nilai praktikum sampai dengan dari Adi sampai Yudi. Yang
kasih tutup kurung. Kemudian di sini untuk mencari rata-rata nilai kita gunakan perintah average ya. Di sini mencari rata-rata nilai dari tiap nilai ulangan. Pertama kita gunakan perintah sama dengan average. Ini ada average. Kemudian kita masukkan nilainya dari nilai ADI sampai TTS ADI sampai UDI. Kemudian setelah itu kita klik enter. Kemudian kita untuk tes juga sama menggunakan average. Masukkan nilainya. Kelebihan dari ADI sampai UDI. Nampak ya, hapus saja. Nah seperti ini, kemudian enter. Wah, dia. Yang selanjutnya ini juga pakai gunakan average. Kemudian kita masukkan range-nya dari praktikum dari ADI sampai UDI. Kemudian kita tinggal enter aja. Nah di sini ada nilai. Kita checklist dulu ya. Di sini ada yang satu angka di belakang koma, di sini banyak hampir 8 dan ini hanya satu. Bagaimana kita menyeragakamkannya agar bisa biar menjadi 2 angka di belakang koma? Maka caranya kita blok dulu. Nah, kita blok dulu. Kemudian di sini kita pilih namanya decrease desimal. Di sini dikarenakan tidak ada, kita cari dengan di tulisan A ini. Nah, nanti kita pilih yang cell. Kemudian kita pilih yang bukan fill color. Kita cari yang ke bawah. Di sini ada decimal place. Ini untuk menampakkan nilai desimalnya ini hanya 1, kita tambahkan jadi 2 aja. Kan langsung menjadi 2. Kalau mau tidak dengan seperti ini, kalau mengurangi seperti ini. Kalau menambah namanya increase desimal, kalau mengurangi jadi decrease desimal. Oke. Kita lanjut untuk mencari nilai terindah, kita menggunakan perintah min sama dengan min kurung buka, kemudian kita masukkan nilai ini TTS ADI sampai UDI, kemudian kita tutup kurung. Enter. Oke, langsung kelihatan. Kemudian sama juga untuk tasnya, sama dengan min kurung buka dari nilai ADI sampai nilai UDI. Kemudian kita akhiri dengan tutup kurung dan enter. Di sini mungkin kalau tanda komanya dihilangkan baru bisa. Kemudian sama juga di sini sama dengan min kemudian untuk praktikumnya ADI sampai UDI. Di sini saya hapus tanda komanya dulu ya. 14 tutup kurung. Enter. Kemudian untuk mencari nilai tertinggi kita menggunakan perintah max sama dengan max kurung buka, kemudian rentan value-nya itu dari TTS ADI sampai UDI. Kemudian kita tutup kurung, enter. Sama juga untuk tasnya sama dengan max kurung buka, kemudian masukkan nilai tasnya dari ADI sampai UDI, kemudian kita tutup kurung, enter. Sama untuk juga untuk praktikumnya sama dengan max kurung buka, kemudian praktikum sampai UDI. Ya.
kita langsung tutup kurung aja, enter. Kemudian di sini ada jumlah data. Di sini untuk mencari jumlah data kita gunakan perintah count. Di sini yang dihitung itu data nilai TTS, tas, dan praktikum dari setiap siswa. Ada berapa sih? Itu dari nilai TTS. Perintah sama dengan count. Kemudian masukkan datanya dari Adi sampai Yudi. Enter. Datanya ada 10. Sama juga untuk tasnya sama dengan count. Kita masukkan range nilainya atau range-nya dari nilai Adi sampai Yudi. Dan enter sama semuanya ya 10. Dengan count. Kemudian kita masukkan datanya dari praktikum Adi sampai Yudi, kemudian tekan enter. Nah, itu kita masukkan nilai standar deviasi. Nah, standar deviasi kita menggunakan kata stdef sama dengan stdef. Nah, ini ada stdef. Sama, kita masukkan aja rintan nilainya untuk tas Adi sampai Yudi. Kemudian tekan enter. Kemudian ini juga sama, perintahnya stdef. Nah, kemudian rentang nilainya sama untuk tas Adi sampai Yudi, kemudian enter. Dan terakhir juga untuk praktiknya stdef kurung buka, kemudian kita masukkan rentang praktikumnya untuk Adi sampai Yudi, kemudian kita kasih nilai tutup kurung ya. Nah, ini hasilnya. Tapi nilainya di sini desimalnya banyak ya. Bagaimana cara untuk membuatkannya menjadi minimal 2 angka di belakang koma? Kita blok dulu seperti biasa kayak yang tadi. Kita blok, kemudian pilih A di sini, kemudian pilih sel, kemudian pilih di increase decrease desimal ya di bawah bagian desimal peles. Di sini ada 8, saya kurangi aja menjadi 5 atau 4 aja. Nah, di sini sudah selesai untuk mengisi nilainya. Kita lanjut untuk menambahkan menambahkan grafiknya. Nah, untuk menambahkan grafik kita blok dulu nilai-nilainya. Nah, di sini kita blok dulu. Kemudian kita klik tambah. Kemudian kita pilih chart. Nah, di sini tipe chartnya yaitu pakai scatter atau dalam bentuk titik-titik. Kita pilih aja yang menggunakan ini kolom. Kemudian di sini pakai legendnya right. Di sini kita kasih titelnya misalkan daftar nilai grafik nilai 8. Kita kemudian kembali di sini untuk warnanya. Oke, kita. Nah, hasilnya seperti ini. Ada Ani, Budi, Dedi, Gina, kita, Maya. Sorry, bukan 8A, 7A ya. Kita bisa edit lagi dah. Edit chart. Titelnya ganti. Akan bunyi sini 7A. Titel.
hasilnya seperti ini. Kalau menggunakan HP agak terbatasnya, hasilnya tidak bisa dirubah untuk edit grafiknya, hanya seperti ini saja. Kalau kita coba yang lain, misalkan bloknya, kita hapus dulu. Kita misalkan di sini itu di sini karena kosong, kenapa di sini ada yang bersatu ya. Kalau di sini kita blok aja dari adi sampai ternilai, kemudian kita tambahkan, kemudian buat catnya. Nah, hasilnya kayak gini ya. Nah, di sini kita kasih titelnya grafik nilai 7A. Ada titel. Kemudian di sini kita pengen tambahin legendnya, legend right. Oke, kembali, kemudian colornya cukup, enter. Nah, di sini ada warna kuning, di sini kuning tuh untuk nilai praktikum, kalau yang merah untuk nilai tas, kalau yang biru untuk TTS ya. Di sini kelihatan nilainya, tetapi di sini kita tidak bisa mengedit legendnya. Legendnya di sini nggak ada. Ini hanya penempatan saja, tidak bisa mengganti namanya. Jadi hasilnya kira-kira seperti ini. Kalau diperkecil kayak gini. Nah, hasilnya seperti ini. Kita geser ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, mungkin sampai sana untuk praktek yang dari halaman 25 sampai halaman 30. Kemudian untuk latihan berikutnya silakan kerjakan praktik halaman 31 untuk daftar nilai sejarah siswa SMP Galia kelas 7. Di sini untuk mencari total nilai laki-laki dan total nilai siswa wanita dan jumlah siswa wanita, kita cukup untuk mencari total nilai siswa itu menggunakan perintah SUMIF ya. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk mencari jumlah nilai laki-laki. Di sini kita menggunakan SUMIF ya. Di sini caranya bagaimana? Ketikkan aja sama dengan SUMIF. Di sini ada SUMIF. Nah, di sini range-nya kita ambil range kriterianya dulu. Kemudian kita masuk ke kriteria, nanti kita tambahkan titik koma ya. Titik koma. Ini hanya informasi. Titik koma, kemudian kriterianya kita ketikkan laki-laki, harus sama ya. Kemudian titik koma lagi, yang nilai yang akan kita jumlahkan itu yang nilai ini ya. Nah, seperti itu. Kita enter aja. Nah, hasilnya 165. Kenapa 165? Karena yang dijumlahkan yang nilai laki-laki 80 dengan tambah 6, 100, nah, tambah 8 menjadi 165. Sama juga untuk perempuan, caranya sama dengan perintah SUMIF. Kemudian range-nya dulu, range dari kriteria di sini.
masukkan dulu, kemudian tambahkan titik koma, kriterianya apa, perempuan, tanda petik dulu, tambahkan tanda petik dulu ya, perempuan. Kemudian di sini masukkan range nilai yang ingin kita jumlahkan. Nah, di sini. Kemudian kita klik enter. Hasilnya 160. Kenapa 160? Karena nilai Agnia 90 dan Yuni 70. Kalau dijumlahkan 160. Kemudian kita untuk mencari jumlah siswanya. Siswa. Misalkan laki-laki. Ini satu aja. Nah, di sini saya pakaikan garisnya dulu, pakai border. Setelah itu kita gabungkan. Setelah itu kita untuk mencari jumlah siswa, caranya bagaimana? Kita menghitung ini nih dari jenis kelaminnya aja. Maka caranya dengan perintah count. Tapi count itu untuk menjumlah data siswa apakah laki-laki atau perempuan. Kalau ini khusus untuk laki-laki, maka kita menggunakan perintah count if sama dengan kita menggunakan sama dengan count if karena satu. Kemudian masukkan range-nya, di sini ngambilnya data jadi jenis kelamin. Kemudian kriterianya adalah misalkan laki-laki. Tanda petik dulu laki. Kemudian akhiri dengan tanda petik juga karena ini sebuah karakter. Kalau karakter itu biasanya ditandai dengan harus pakai tanda petik 2 kali. Kita enter aja. Nah, hasilnya 2 karena jumlah siswa laki-lakinya hanya 2 orang. Nah, untuk hari ini prakteknya dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.